Halo semua, saya Nabila. Yuk kita perkenalan dengan para tokoh-tokoh peradaban Islam di zaman modern. Halo, aku Muhammad Ali Pasha. Aku lahir tahun 1765 dari keluarga sederhana dan harus bekerja sejak kecil. Aku memimpin Mesir dan mengusir penjajah dari tanahku. Aku mengirim pelajar ke Eropa dan membangun pendidikan modern. Aku memperkuat militer, ekonomi, dan pertanian Mesir. Semua ini menjadi awal kebangkitan Mesir. Aku Rifaat Tahtawi, seorang pemikir dari Mesir. Sejak muda, aku belajar di Al-Azhar dan melanjutkan pendidikan hingga ke Perancis. Di sana, aku menerjemahkan banyak ilmu dari Eropa untuk kemajuan Mesir. Aku memimpin sekolah penerjemahan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Aku percaya pendidikan untuk semua, termasuk perempuan. Aku juga mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan harus adil, dengan hukum yang teratur. Aku mengajarkan cinta tanah air dan persatuan bangsa. Aku juga menegaskan bahwa Ittihad tetap terbuka bagi umat Islam. Bagiku, ilmu modern dan Islam berjalan seiring untuk kemajuan peradaban. Aku Jamaluddin Al-Afghani, seorang pembaharu Islam. Aku lahir di Kabul tahun 1838 dan mengembara ke banyak negeri. Sejak muda, aku mempelajari agama, filsafat, sains, hingga astronomi. Aku pernah terlibat dalam politik dan menentang campur tangan penjajah. Aku berpindah dari India, Mesir, hingga Eropa demi menyebarkan gagasanku. Aku menggagas persatuan umat Islam yang dikenal sebagai Pan-Islamisme. Aku percaya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar. Kemunduran umat terjadi karena meninggalkan ilmu dan usaha. Aku mendorong perubahan menuju pemerintahan yang adil dan demokratis. Bangkitlah dengan ilmu, persatuan, dan usaha untuk masa depan Islam. Assalamualaikum, namaku adalah Muhammad Abduh. Aku dilahirkan di Mesir pada tahun 1849. Aku menempuh pendidikan di Al-Azhar, tempat aku belajar agama dan memperluas pemikiran. Aku menjadi seorang guru, dan kemudian dipercaya sebagai mufti untuk membimbing umat. Aku percaya bahwa Islam selaras dengan akal,
dan mendorong manusia untuk berpikir. Aku berusaha memperbaiki pendidikan agar ilmu agama dan ilmu dunia berjalan seimbang. Itulah diriku, Muhammad Abduh. Semoga perjuanganku bermanfaat bagi generasi mendatang. Aku adalah Rashid Ridha. Aku lahir di Kalamun, Lebanon pada tahun 1865. Sejak kecil, aku mencintai ilmu. Saat yang lain bermain, aku memilih membaca dan belajar. Saya menuntut ilmu di berbagai tempat, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan kehidupan. Aku banyak terinspirasi oleh pemikiran pembaruan, hingga akhirnya aku bertemu guruku, Muhammad Abduh. Bersamanya, aku menerbitkan majalah Al-Manar untuk membangkitkan umat Islam dari kemunduran. Aku percaya, kemajuan hanya dapat diraih jika umat kembali pada ajaran Islam yang murni dan bersatu. Gunakan akalmu, lakukan ijtihad, dan jangan takut pada perubahan. Itulah jalan kebangkitan umat. Saya lahir di Sialkot, di lingkungan sederhana yang penuh makna. Saya lahir di Sialkot, Punjab, pada tahun 1877, di tengah lingkungan sederhana yang menjunjung nilai spiritual. Saya lahir di Sialkot, Punjab, pada tahun 1877, di tengah lingkungan sederhana yang menjunjung nilai spiritual. Pendidikan agama pertama saya berasal dari keluarga saya, yang memiliki latar belakang sufistik. Saya belajar di maktab, kemudian melanjutkan ke sekolah dan perguruan tinggi di Lahore. Saya melanjutkan studi ke Eropa, hingga meraih gelar doktor di Munich. Saya bercita-cita membangun peradaban baru, memadukan penalaran barat dan cinta dari timur. Saya menyerukan pentingnya ittihad dan kebangkitan umat Islam dari keterpurukan. Saya berharap umat Islam bangkit, berpikir dinamis, dan siap menghadapi perubahan zaman. Karena masa depan dibangun oleh pemikiran yang hidup dan jiwa yang kuat. Saya lahir di Kauman, Yogyakarta, tahun 1868 dari keluarga yang menjaga tradisi ilmu Islam. Sejak kecil saya belajar Al-Quran langsung dari ayah saya, seorang khatib di Masjid Gede. Saya menimba ilmu dari berbagai ulama di Nusantara, memperluas pemahaman agama bersama para tokoh yang kelak berperan besar. Saya melanjutkan perjalanan ke Makkah, memperdalam ilmu agama dan bertemu para ulama besar yang membentuk cara pandang saya. Dari sana lahir keinginan untuk memperbarui pemahaman agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Pada tahun 1912, saya mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan memperkuat iman dan membangun kehidupan umat. Saya mengajarkan bahwa agama bukan hanya dipahami, tetapi harus diamalkan dengan menolong sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Pendidikan dan amal adalah jalan untuk membangun manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu membawa perubahan bagi masa depan bangsa. Saya Hasyim Asy'ari, lahir di Gedang, Jombang, tahun 1871 dari keluarga ulama yang menjaga tradisi Islam. Saya belajar langsung dari ayah dan kakek saya tentang Al-Quran dan ilmu agama. Saya berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain, mencari ilmu tanpa mengenal lelah. Saya belajar di Makkah selama bertahun-tahun, hingga dipercaya untuk mengajar. Penting bagi kita untuk memahami ajaran agama dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya membangun pesantren di Tebuireng dengan kesabaran tanpa kekerasan. Saya mendirikan Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan dan membimbing umat. Saya menyerukan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai kewajiban umat. Ilmu harus diamalkan dengan akhlak dan keikhlasan dalam kehidupan. Nah itu tadi para tokoh-tokoh peradaban Islam yuk. Kita teladani perilaku mereka dengan semangat menimba ilmu dan ikut mempertahankan ajaran agama Islam. Terima kasih ya sudah melihat videonya dengan cermat. Semangat belajar semua!